Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah Subhanahu wa taala kita hadirkan dalam hati kita yang paling dalam supaya ada rahmat yang datang, ada berkah yang datang pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والذي جعل شهر رمضان وفرض علينا بالصيام وأمرنا بالقيام وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق والرشد. الحمد لله. Subuh hari ini sebuah subuh emas, subuh yang paling berharga dalam perjalanan subuh-subuh kita selama 1 tahun ini. Perjumpaan dengan napas-napas Ramadan adalah sebuah karunia yang sangat tinggi yang diberikan Allah kepada kekasihnya yang dicintai. Kalau Allah memberikan harta kepada seseorang, belum tentu Allah cintai. Seperti Hawa, Qarun, Namrud, Fir'aun dibuat kaya oleh Allah, tapi belum tentu Allah cinta. Tapi jika Allah memberikan iman kepada seseorang, jika Allah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mendapatkan kesempatan yang membuat mereka diampuni dosanya, yang mereka menjadi sebab Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat, yang dengan sebabnya Allah undang mereka untuk masuk ke dalam barisan hamba-hamba yang dirahmati, yang dimuliakan, dan bahkan dimasukkan dalam surga. Itulah karunia yang sangat besar. Itulah yang sangat besar. Yang sebagaimana Nabi katakan, hadza syahrun azim, bulan ini adalah bulan yang sangat agung. Mari kita mengagungkan para jemaah sekalian sebagaimana Allah mengagungkan bulan ini, dengan menghormatinya, mengisinya, memuliakannya dengan penuh semangat, penuh dengan amal soleh, insyaallah. Hadirin, saya merasa berbahagia sekali karena boleh dikata ini Masjid Istiqomah ini menjadi langganan saya. Sudah 6 tahun, saya 7 tahun ceramah yang pertama. Saya tidak tahu saya selama yang pertama, mungkin karena dari seluruh penceramah saya yang paling kecil. Wallahu ya. Tetapi kadang Allah semua itu kami dapatkan seperti ini sebagai sebuah kehormatan, sebagai sebuah kemuliaan dari para pengurus dan jemaah sekalian. Kita saling mendoakan, Ramadan ini saya yakin tidak mungkin sia-sia. Kita sepakat ya Bapak Ibu bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terbaik sepanjang perjalanan hidup kita. Kalau bisa kita jadikan Ramadan ini adalah perjalanan istiqomah yang paling terbaik dalam perjalanan Ramadan kita sepanjang waktu, insyaallah. Saya yakin mau menjadi pemenang-pemenang. Saya yakin mau menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita mahkota di hari kiamat dengan predikat menjadi manusia la'allakum tattaqun. Saya yakin perjuangan demi perjuangan mau pada akhirnya blok M akan berubah nanti menjadi blok S, blok surga di akhirat. Cuma apa resepnya? Apa kunci suksesnya? Apa rahasianya? Mohon izin dalam jangka waktu beberapa menit ke depan, kalau bisa kita sampai syuruh, sudah ceramah, kita sholat sunnah syuruh, sudah dapat rangkaian berbagai amal soleh. Kita sudah melakukan sahur tadi malam, dari sahur, kemudian kita mendapatkan ya kita berjalan melangkah ke masjid ini, kemudian kita salat sunnah pada subuh, kemudian kita subuh ini,
kita mendengarkan lagi taklim, kita mendapatkan lagi sebentar, mendapatkan surut, apalagi surut di bulan Ramadan, bisa-bisa seperti menyamai haji bersama Rasulullah SAW. Maka ini sebuah rezeki yang sangat besar yang harus kita hadirkan. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Tidak semua orang dipilih untuk bisa mendapatkan ibadah ini. Dalam mohon persahabatan, tidak bisa sukses tanpa sebuah kesabaran. Saya ingin menyampaikan, ya minimal kira-kira 3 kiat sukses kita, 3 kiat sukses kita untuk menjalani Ramadan ini sampai habis dengan penuh istiqomah. Ini yang mencintai ini doa apa? Istiqomah, insyaallah setia hingga akhir. Tidak ada dusta di antara kita dan tidak ada pengkhianatan dengan Ramadan. Jangan kita menemani Ramadan di awal sampai 10 bisa bertahan, 11 sampai 20 sudah mulai menurun, 21 sudah mulai menghilang, kita kemana? Insyaallah peserta istiqomah, jangan bercinta istiqomah tapi jamaahnya tidak istiqomah. Insyaallah apa kiat sukses itu? Saya merumuskannya dalam bentuk 3 kata ini. Yang pertama adalah ruhiyah jasadiyah, istiqamah ruhiyah jasadiyah. Persiapkan makan kuat kokoh 2 hal ini, satu paket jasadiyah ruhiyah. Semoga sehat badan kita, sehat fisik kita, tapi sehat pula jiwa kita, ruhiyah kita, iman kita, semangat kita, takut kita, haus kita, raja kita, mahabbah kita kepada Allah SWT. Ini kunci sukses utama yang tidak bisa ditawar-tawar. Jasadiyah penting, karena kalau tubuh sakit, ya susah melakukan berbagai aktivitas ibadah, terbatas. Maka pula mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, wa man kana minkum maridhan. Maka siapa yang terkalian di bulan Ramadan ini maridhan, sakit, ya, atau ala safarin, atau dalam musafir, sakit dan musafir. Ini cuma 2 golongan yang disebutkan oleh Quran, bisa diberi urusan baik dan ganti pada hari al-akhir, ganti pada hari lain. Ganti karena tidak bisa Ramadannya, tidak bisa amalan-amalan bulan Ramadannya, maka ganti pada baik dan dengan ayat yang ukhra. Artinya kalau sakit ini tidak bisa memikul amal besar di bulan Ramadan. Menunggu dia pulih, menunggu dia sehat. Itu pun kalau ada kesempatan sehat kita. Kalau tidak, ya Allah tetap berikan alternatif. Walalladzina yutiqunahu fidyah. Tinggal tidak bisa diharap Ramadan, tidak bisa juga diharap sudah Ramadan. Dia bayar fidyah, bayar tebusan, menebus dirinya, bukan lagi dalam bentuk puasa, tapi dalam bentuk makanan. Berarti fisik penting. Apalagi tadi malam kita sudah belajar. Sebentar dan seterusnya, salah satu medali utama yang dibuka pertandingan Allah di malam hari itu qiyamul lail, atau salatul lail, atau salatul tahajud, atau salatul witir, atau qiyamul ramadan, atau salatul tarawih. Namanya ini butuh semua fisik. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, man qama Ramadan, siapa yang mampu menegakkan, yakni tegak fisiknya untuk qiyamul lail, berdiri di malam hari. Jadi ingat, pokok ibadah di bulan Ramadan, siangnya adalah puasa, malamnya adalah tarawih. Ini butuh fisik. Maka kita berdoa, Allahumma sallim bi ila Ramadan, sehatkan tubuhku ya Allah masuk Ramadan. Karena kata orang Pak, sehat,
persis satu Ramadan ini dilarikan ke rumah sakit. Baru persis ada orang tua kami di sini jamaah yang persis satu Ramadan dibawa ke rumah sakit. Kita mohon mudah-mudahan sehat badan, tak sehat fisik. Tapi sesehat apapun tubuhnya, kalau ini sakit kita punya ruh, sakit kita punya jiwa, sakit kita punya iman, akhirnya fisik banyak. Banyak orang tua berjalan 2 kilo tiap hari, fisiknya kuat, tapi tidak mampu berdiri sholat malam 5 menit saja tidak imam sudah mulai batuk-batuk. Itu biasa pak, batuk-batuk kering, batuk-batuk cengkeh. Kalau imamnya tidak mau ruku-ruku, maksudnya itu ruku lah, boleh juga. Yang begini pak bisa batal sholatnya, bisa batal sholatnya, karena berdiri dalam posisi ini termasuk berbicara. Kalau memang batuk karena kering tenggorokan, tidak, tergantung dari niat dia. Itu bukan fisiknya yang sakit, tidak ada semangatnya, tidak ada ruh hikmah dalam dirinya, tidak ada semangatnya. Banyak orang tak kuat mengangkat barang, berkarung-karung bisa dia pikul, tetapi berdiri di belakangnya imam itu tidak sanggup. Ada orang buat antri berjam-jam antrinya berdiri, tapi tidak sanggup melakukan salat tahajud, salat lain. Apa yang mengapa? Bukan fisiknya, tidak ada ruh yang menyala, tidak ada semangat imannya. Karena itu kata Allah, yang dipanggil pertama setelah persiapan 14 tahun lebih, hampir 15 tahun persiapan ruhiyah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang mengaku diri beriman. Yang dipanggil Pak menjadi syarat utama peserta Ramadan, orang-orang yang kokoh imannya. Keimanan ini Pak, ruh utama yang tidak boleh terlepas. Maaf, ada mayat gantengnya luar biasa fisiknya, cantiknya luar biasa orangnya, tapi kalau dia sudah kehilangan ruh, mayat dan dia tidak punya apa-apa lagi. Bulan Ramadan ini butuh kekuatan kita, semangat untuk berkata ya Allah, kalau ini Ramadan terakhir bagi kami, beri saya kenikmatan, beri saya kelezatan untuk bisa bersama Ramadan, beri saya kemampuan pokok ya Allah, saya bisa menikmati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan itu yang Nabi minta, dan riwayat Tirmizi, Allahumma akhillahu alaina bil yumni. Ya Allah, kasih tenang hatiku, kasih tenang perasaanku, kasih kuat jiwaku untuk saya menikmati Ramadan ini. Nah, banyak orang semakin mau Ramadan semakin puncak dan stres, sampai harus mencari minggu tenang dan minggu terakhir. Karena katanya stres masuk Ramadan, apalagi nanti harga-harga sudah naik. Saya dengar begitu Pak, beras sudah tembus sampai 17.000, minyak ini naik semua. Sampai pendengar tidak ada bahkan mau turun Pak Jokowi. Oh Pak, itu informasi politik pendengar. Entah benar. Kalau tidak ada ketenangan jiwa, susah beribadah, susah berzikir, susah beribadah, susah melakukan ketaatan, susah melakukan kesolehan. Kalau ini bicara, maaf, saya lihat Ustaz, saya betul-betul kena musibah. Kenapa? Persis satu hari masuk Ramadan, saya diduga istri saya di pengadilan. Diduga. Kenapa? Pernah pegang uang suaminya tiba-tiba tidak ada, istrinya tidak sabar menghadapi, diduga. Bahaya, ada uang abang di saya, tidak ada uang abang di tenda. Wa na'udzubillah min dzalik. Kalau hanya dia suami ada pada uang, persis satu Ramadannya tidak ada masalah hidup. Persis satu Ramadan masalah mulai bermunculan,
kita berdoa, ya Allah, kasih saya semangat Ramadan, kasih kuat saya Ramadan. Insya Allah kalau Bapak ada roh semangat begini, menangis rasanya kalau kita tidak dapat tarawih, dan menangis rasanya kalau imamnya terlalu cepat. Tulang anggota kami juga Pak Imam tarawih itu belum ditugas dipanggilnya bisa mandi ibu. Kita imam sebentar kan, bila ini tak tahu kan, ini belum berjuang sudah kalah duluan. Belum berjuang sudah dipesan-pesan. Jadi dia SMS saya bilang, Abi, nih kira-kira persiapan begini tapi sampai ke dimensi permintaannya begini gimana? Bilang itu kan. Maaf Bapak Ibu, Nabi mengatakan, maka Ramadan imanan waktu sabar. Siapa berdiri dengan imannya menyala, ihtisabnya, harapannya, keikhlasannya kuat sama Allah. Apa jaminan Allah? Ghufira maka dan menjadi dengan asbab itu aku runtuhkan dosanya. Asbab itu aku gugurkan dosanya. Karena kesabarannya berdiri di malam hari melalui salat tarawih. Memang butuh dikasih tahu itu betul seperti itu. Betul, jangan kucingin. Saya mau butuh ampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masa 2 jam, 1 jam kita bisa urus dunia yang begitu kuat? Ini berdiri di hadapan Allah salat lain, masa kita tidak sanggup? Saya tadi malam satu tempat, tambah-tambah sendiri, memang sudah dipesan. Ini pesanan. Jadi banyak itu imam-imam pesanan, tapi saya bilang ke situ Madinah, kasih tenang. Karena syarat dari sholat itu rakyat tatmainah, jalisan tatmainah, kiamat tatmainah, berdiri tenang, tatmainah Pak, tenang. Tatmainah itu rukunnya ibadah, terutama ibadah sholat. Ada masjid Pak yang kami tempati itu tadi malam. Karena ini itu dari belakang kelihatan lantai 2. Ada 2 imam di situ dipersiapkan. Itu ibu-ibu saya selalu cari contoh. Bukan selamanya begitu. Di belakang nanti itu imam yang mau naik. Kalau imam yang lamanya langsung berkata B. Nasisa bisa. Tapi kalau itu yang pembalap kan, ada yang pembalap di situ suka cepat, paling banyak penggemarnya langsung ibu di belakang, yes, cepat pulang. Tapi bukan cuma ibu bapak-bapak yang setiap harus ya. Bapak dan ibu sudah sekalian semangati diri kita. Mumpun Ramadan tak menyatu dengan kita. Mumpun Ramadan sudah tiba buat kita. Jangan tinggalkan Ramadan. Semangati sambut. Semangati dengan kita punya kekuatan terus semangat kita. Belum tentu didapat. Ramadan itu belum tentu semangat. Ini yang pertama. Jasa dia tak bagus, ruh yang tak bagus. Yang kedua, butuh yang disebut dengan amalia wa tarkiyah. Target program amal yang mau dilakukan dan target yang mau ditinggalkan. Jadi ada butuh amalia, ini amalan aktif. Yang aktif butuh gerakan, butuh bacaan. Seperti baca Quran. Berapa kali kita hantam rencana itu amalia. Sebab kalau tidak ditarget Pak, ya maunya kita. Kalau ada target, ada program besar kita yang dituju, yang dibuat ini selama Ramadan, kita berusaha dengan target itu. Kalau tidak target Pak, saya waktu ini seperti pegang Quran akan dikalahkan oleh kekuatan yang bernama HP Muhammad Samsul dengan Siti Nodia.
terserap waktu kita ke sebuah benda yang bernama Samsung, Nokia, Oppo itu, atau si Sony itu apapun namanya. Bapak Ibu sekalian, kita coba belajar dari orang-orang yang punya hikmah semangat di sini, punya amalan yang diprogram jelas. Imam Syafi'i sama dengan Imam Malik. Imam Syafi'i itu hatam siangnya, hatam juga malamnya. Satu hari 2 kali hatam. 1 bulan berarti 60 kali. Kalau kuliah di kata menggeleng-geleng. Tawar misalnya, tidak usah 60. Karena Imam Malik itu memang meninggalkan majelisnya kecuali majelis Quran di bulan Ramadan. Saking mau betul-betul akrabkan dirinya, dekat dengan Quran, bersama dengan Quran, dekat sekali bersama dengan Quran, maka Imam Malik meninggalkan. Mungkin Pak tidak usah kita 60. Uang itu nolnya. Berapa menit? Nah, coba deh bulan berkata, masih kayak masih tawa. Bagi 2, 3 kali mandi hantam. Gimana? Kenapa aku masih ragu-ragu? Tawar nih. Bagi 3. Bagi 3. 1 mami. Jangan lagi ditawar. Jangan lagi ditawar. Tidak punya target kita. Kita target. Bisa 24 jam Allah kasih di waktu. Ke 1 juz itu per hari. 1 juz per hari. Kira-kira butuh Pak Ma. Kira-kira kalau orang baca Quran itu yang sedang-sedang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, 1 juz itu butuh berapa menit kira-kira? 40 sampai 60 ya. Cocok. Sebenarnya kurang lebih 40 sampai 60 menit. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Kira-kira 40 sampai 60. Artinya 24 jam Pak. Cuma 1 jam kita wakafkan bersama Quran. Masih kita tidak bisa. Ini satu contoh amalia dengan sholat 5 waktu berniat untuk pasal memang target. Kira-kira saya tidak mau tertinggal sholat 5 waktu sekalipun kecuali berjamaah. Kalau bisa tambah sedikit, kasih naik kelasnya. Saya tidak mau masuk selama bulan Ramadan. 1 kali waktu pun tidak mau masuk. Coba kita hari ini 5 kali sehari semalam. Jangan sendiri berjamaah. Tambah kelasnya bersama dengan imam takbir. Artinya tidak masuk. Kalau bisa dijaga selama 1 bulan ini, tidak masuk. Karena ada jaminan Nabi, man shallalillahi arba'ina yawman, siapa yang salat 40 hari tidak pernah la yudriku takbiratul ula, tidak pernah dia tertinggal takbiratul ihram, maka akan diberikan 2 barakaat. Dijamin dengan sebuah hak. Barakatul minannar, bebas dari api neraka. Maaf aku ingat kami makin ditolong adik-adikku dan nak. Mohon jangan kita bawa kedimna. Jangan kita amalan-amalan kita dimahami orang amalan-amalan karena itu dijadikan habaan mansura, dijadikan baikan dan keterbangan. Kata para ulama menafsirkan ayat ini, habaan mansura betul-betul sampai kena rajin puasa tapi dia tidak sholat. Rajin puasa tapi dia berani meninggalkan sholat. Mohon anakku jangan menjadi puasa yang menjadi habaan mansura. Jangan menjadi sia-sia. Tolonglah yang Allah perintahkan kita adalah puasa, Allah juga yang suruh kita sholat. Kalau bisa sholatnya juga ikuti kabliyahnya sebelumnya, ba'diyahnya, kabliyah terjaga insyaallah. Amalia-amalia kita, amalan zikir kita, amalan bacaan-bacaan kita yang lain, amalan sedekah kita, amalan infak kita, amalan salawat kita, ini butuh amalia namanya. Tapi ada satu makmumah.
Jangan kita pakai program namanya tazkiyah. Justru meninggalkan itu penting. Tinggalkan bicara kalau tidak penting. Jangan ngomong kalau tidak memberi manfaat. Puasa bicara tidak penting, jangan. Mata. Jangan lihat kalau tidak penting. Jangan mendengar kalau tidak penting. Jangan lakukan kalau tidak penting. Berusaha tazkiyah. Tinggalkan. Kata Nabi, asyam jumlah puasa itu adalah berisi besar buat kita, membentengi kita. Tapi dengan catatan, pada Yarmus, jangan dia lepas, jangan pernah bicara menyinggung masalah-masalah yang bahasa tidak senonoh. Salah satu yang memakmurkan puasa itu memikirkan nafsu. Bahkan Nabi katakan, pada Yarmus, banyak orang puasa tidak dapat apa-apa. Kami saya berubah, saya banyak orang berpuasa tidak makan, tidak minum, lolos. Tapi kata Nabi Hazm, tidak dapat apa-apa ila anju kecuali sekadar tersisa adalah rasa laparnya wal atas dan sisa hausnya. Kenapa? Kata Rasulullah, man lam yada qawla zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tidak pantas, wal amal nabi, dan tetap yang melakukan amalan-amalan salah, kurangi timbangan bagi penjual, dia menipu, dia curang dan seterusnya, Pak. Itu kata Allah, walaysa billah, Allah tidak butuh ayyada ata'ama wa syarab. Allah tidak butuh, dia tidak makan dan tidak minum, maksudnya Allah tidak butuhkan puasa macam begini. Tazkiyah. Dan terakhir 3 saja. Miliki panduan bulan Ramadan ini supaya terarah, programkan, semangat dipandu dalam bentuk al-fikriyah as-saqafiyah, pintu ilmu, pintu belajar, pintu mendengar, wawasan kita ini butuh dibuka. Dulu sahabat kita belajar, sahabat kita mendengar, ikuti ceramah-ceramah, tarawih, ceramah subuh. Program ini saya beri waktu, saya jual waktu di subuh hari untuk mendengarkan ceramah. Saya jual waktu untuk mendengar ceramah tarawih. Bukan bapak soal tahu dan tidak tahu. Kita sudah tahu Pak, tapi beda itu. Kata Nabi, ya bahwa mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah ingin diperbaiki dalam hidupnya, kalau mau diperbaikan kunci tafaqquh fiddin. Yufaqihu fiddin, difaqihkan dia. Guru kita saya tutup dengan sebuah pernyataan Imam Al-Bukhari. Guru kita dalam menimba ilmu, satu bab beliau tulis begini, al-ilmu qabla al-amal wal qaul. Hendaknya hiasi diri kita berilmu sebelum banyak beramal, sebelum banyak melakukan perkataan. Ramadan ini butuh ilmu, Pak. Sahurnya harus ilmu. Di waktu sahur mesti diilmui, di waktu subuh mesti diilmui, buka puasa mesti diilmui, pengantin baru mesti diilmui. Karena saya banyak pengantin baru juga Pak, bulan Ramadan. Maaf sebelum Ramadan, hati-hati. Termasuk yang pengantin setengah baru. Hati-hati. Insya Allah butuh ilmu. Tarawih kita mesti diilmui. Yang mana sesuai syariat, mana pilihan kita. Butuh ilmu, bekal diri kita ilmu. Al-fikriyah as-saqafiyah, modal. Tidak ada sebuah kesalahan tanpa ilmu. Paksakan diri kita belajar. Saya kira itu 3 dulu Pak.